pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya terus mengingatkan kita Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 12 Mei. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini, pagi yang indah bagi kami. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, bebas dari hutang. Bebas dari hutang. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Di dalam renungan kita pagi hari ini, di dalam bacaan Alkitab kita pagi hari ini, kita belajar dari seorang keluarga nabi. Ada seorang nabi yang sudah dipanggil oleh Tuhan alias sudah meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anaknya. Tetapi kita melihat di sini istri dan kedua anaknya ini ada di dalam kesulitan ekonomi. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu sedang dililit oleh hutang. Bahkan hutangnya itu sudah jatuh tempo. Bahkan dikatakan saudara, kedua anaknya terancam akan diambil menjadi budak yang meminjamkan uang itu untuk membayar hutangnya. Ini penderitaan yang dialami oleh janda atau istri dari seorang nabi ini, saudaraku. Dia ada dalam kondisi yang sangat tidak mudah. Di dalam kondisi itu, di dalam kondisi yang tidak berdaya itu, janda ini mengadukan nasibnya kepada seorang nabi yang bernama Elisa. Elisa ini pada saat itu sudah menjadi nabi besar, menggantikan gurunya Nabi Elia. Dan Nabi Elisa ini sebetulnya dia juga melayani bukan hanya orang kecil, tetapi juga melayani di istana raja, bahkan dekat dengan pembesar-pembesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika janda ini mengadukan nasibnya kepada Elisa, sangat menarik saudara, jalan keluar yang disarankan oleh Nabi Elisa. Ada 3 poin saya bagikan saudaraku. Dikatakan di sini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi ketika janda ini mengadukan nasibnya kepada Nabi Elisa, Elisa tidak membantu dengan keuangan. Ya mungkin juga pada saat itu Elisa juga bisa jadi juga nggak punya uang. Tetapi setidaknya Elisa ini punya kenalan. Punya kenalan di kerajaan, punya kenalan orang-orang besar. Bisa saja dia meminta pertolongan bahwa ada rekannya yang sudah meninggal dan istrinya ada dalam kesulitan ekonomi, mereka sedang terdesak. Bisa saja saudara, Elisa meminta pertolongan. Dan saya sangat yakin pasti banyak hatinya yang terbuka kepada istri, anak-anak dari seorang nabi yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini saudaraku, Nabi Elisa berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Dan ternyata yang ada di rumah hanya ada sebuah buli-buli yang berisi minyak zaitun. Hanya ada sebuah buli-buli kecil yang berisi minyak zaitun. Kemungkinan minyak ini adalah peninggalan suaminya sebagai nabi yang dilakukan sebagai minyak urapan. Dan kita melihat di sini, minyak inilah yang diolah. Minyak yang sedikit inilah yang diolah. Sehingga
untuk membayar hutang dari seorang janda ini. Bahkan dikatakan bisa hidup dari sisa dari minyak yang sudah dijual untuk membayar hutang. Mereka masih bisa hidup dari lebihnya. Elisa mengajarkan kepada janda ini supaya potensi yang dimiliki walaupun kecil bersama dengan Tuhan bisa menjadi dahsyat. Amin. Saya sangat yakin saudara bahwa setiap kita punya potensi. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya meminta-minta. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya meminta-minta. Apakah itu melalui proposal ataukah itu melalui banyak hal. Dan saya juga tidak pernah melakukan hal itu sebagai hamba Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini juga pernah kami alami. Kesulitan ekonomi ketika kami baru menikah, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan, waktu itu sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi pelayanannya hanya pelayanan sekolah minggu. Ketika kami menikah, pelayanan baru ada 2 keluarga. Dan saya juga sudah berjanji pada saat itu, setiap uang yang masuk di dalam pelayanan ini tidak akan saya makan. Saya berjanji demikian sama Tuhan. Dan ketika kami sudah menikah pun kami tidak lakukan itu. Kami ada dalam kesulitan ekonomi. Saya menangis juga kepada Tuhan. Saya bergumul kepada Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Memang saya pernah dulu bekerja di perusahaan orang, menjadi pengrajin akrilik, saudaraku. Karena tidak ada pilihan, saya menjadi tukang akrilik. Saya membuat casing-casing komputer dari bahan akrilik. Saya bikin meja belajar dari bahan akrilik. Puji Tuhan pada saat itu, seminggu saya bisa dapat uang 50.000. Dan itu cukup untuk biaya hidup kami pada saat itu. Saya melihat bahwa Tuhan luar biasa menolong kami. Dan lewat itu sampai hari ini kami bisa kecukupan. Tuhan bisa bekerja melalui potensi yang kita miliki. Tetapi terkadang saudara, kesulitan memaksa kita untuk mengambil potensi itu. Itulah yang dilakukan oleh seorang janda ini. Mungkin selama ini janda ini mereka hidup full time di dalam melayani Tuhan, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka ditinggal oleh suaminya. Yang tadinya suaminya ini mungkin menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Mereka hidup dari pelayanan. Tetapi ketika pelayanan suaminya berhenti, apakah juga berkat Tuhan berhenti? Apakah ekonomi mereka juga akan berhenti? Tetapi kehidupan ini harus tetap berlanjut. Apa yang dilakukan saudara? Potensi yang kecil yang dimiliki mereka, itulah yang diolah. Dan bersama dengan Tuhan menjadi dahsyat. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita olah potensi yang ada ini. Kita sangat yakin saudara bahwa setiap manusia punya potensi. Setiap manusia punya talenta, minimal 1 talenta. Tetapi adakah kita mempergunakan itu atau kita menguburnya? Tetapi saudaraku, lewat ayat ini saya mau menyarankan kepada kita, menyampaikan kepada kita, mari potensi yang kita miliki ini kita doakan, kita pergunakan sebaik-baiknya, kita minta penyertaan Tuhan, maka akan ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa nyatakan. Yang kedua saudaraku, janda ini dan kedua anaknya terjalin kerjasama yang baik. Mereka masuk ke dalam kamar, mereka mengumpulkan bejana-bejana kosong. Dan Elisa sudah memerintahkan jangan terlalu sedikit. Dan mereka sudah mengumpulkan sebanyak yang bisa mereka kumpulkan. Dan mereka kumpulkan. Dan ibu ini, seorang janda ini menuang minyak dan anaknya menadahnya. Satu orang mengangkat, mendekatkan. Dan terjadilah kerjasama yang baik. Apa yang terjadi saudaraku? Ada berkat Tuhan.
mereka bisa terlepas dari hutang. Bahkan mereka bisa hidup dalam kelimpahan. Mereka hidup tidak berkekurangan. Terkadang saudaraku, di dalam keluarga kesulitan itu muncul, tetapi justru kesulitan itu membuat kerjasama terjalin di dalam keluarga. Tetapi saudara, banyak juga keluarga yang tidak bisa bekerja sama. Karena apa? Mereka tidak mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga mereka hidup dengan sendiri-sendiri. Dan kita melihat di sini ada terjalin kerjasama yang baik. Dan saya sangat yakin firman Tuhan berkata bahwa apabila orang bersaudara bisa hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin, saudaraku. Terjalin kerjasama yang baik di keluarga mereka. Yang ketiga, saudaraku, sampai semua bejana penuh, berhentilah minyak itu mengalir. Jadi berkat Tuhan itu mengalir sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan bejana-bejana yang tersedia. Elisa berkata di ayat yang ketiga, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Sebelumnya Elisa sudah menyarankan atau menegaskan, mintalah bejana-bejana jangan terlalu sedikit. Karena apa? Sesuai dengan bejana itu, demikianlah berkat Tuhan akan mengalir. Sesuai dengan kebutuhan kita, demikianlah berkat Tuhan mengalir kepada kita. Amin. Jadi kalau hari ini kebutuhan kita masih kecil, jangan khawatir. Kalau nanti misalnya anak-anak kita sudah besar, sudah pasti kebutuhannya besar, dan pasti juga di sana ada berkat Tuhan yang besar. Amin. Karena apa? Karena Tuhan memberkati sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita tidak sampai berhutang. Karena Alkitab juga ada mengatakan jangan berhutang, bebas dari hutang. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Biarlah firman-Mu boleh menasihati kami, sehingga setiap kami boleh bebas dari hutang, setiap kami boleh hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.